Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Arisyatul Makaromah. Lalu ada rekan saya yaitu Alvin Salim, Muhammad Mayulistiono, dan Yuyun Sugara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses pengambilan keputusan etis. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Itu ada budaya organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Nah, budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi, keyakinan, dan nilai yang dikembangkan dalam tubuh organisasi tertentu untuk mengatasi berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Menurut Edgar Schein, budaya suatu kelompok itu mencakup keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang dianut, percakapan, dan tampak luar dari orang-orang dalam kelompok tersebut yang mengatur mengenai tata kehidupan mereka dan diwariskan dari suatu organisasi ke organisasi berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua, yaitu ada lapisan budaya organisasi. Nah, di sini lapisan organisasi menurut John Kotter dan James Heskett, budaya organisasi itu dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan pertama disebut dengan nilai-nilai, di mana nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh kelompok dan akan dipertahankan untuk waktu jangka panjang, bahkan sampai dengan generasi-generasi berikutnya, karena kalah lamanya penggunaan nilai-nilai tersebut sehingga sebagian dari orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah hidup dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan. Selanjutnya, untuk lapisan yang kedua itu budaya berisi mengenai fungsi sebagai rambu-rambu keperilakuan anggota organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari rangkaian lapisan nilai tersebut dapat membentuk norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat anggota organisasi untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang ada itu berfungsi sebagai pemersatu tindakan dalam organisasi dengan menyediakan terminologi dan konsep yang sama untuk dipergunakan dalam komunikasi internal. Nah, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka Rockets tahun 1973 membagi nilai-nilai menjadi nilai-nilai utama dan nilai-nilai instrumental. Lalu untuk perkembangan budaya itu sendiri terjadi beriringan dengan terbentuknya organisasi, di mana organisasi tersebut dapat membentuk karakter dasar dari organisasi tersebut yang mencakup mengenai nilai-nilai dan norma-norma organisasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada budaya organisasi berkinerja tinggi. Perusahaan berkinerja tinggi high performing corporation memiliki karakteristik sebagai berikut menurut Kotter dan Heskett pada tahun 1992. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, memiliki budaya korporasi yang kuat, strong corporate culture. Yang poin kedua, budaya korporat sesuai dengan lingkungan tempat mereka beroperasi. Yang poin ketiga, budaya korporat membantu perusahaan untuk memandang jauh ke depan karena adanya perubahan lingkungan dan bergerak maju seiring dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk mendukung budaya korporasi yang berkinerja tinggi diperlukan sistem nilai value system sebagai pemicu tindakan perubahan, antara lain kepedulian yang tulus kepada pelanggan, karyawan, dan pemegang saham, berpikir dan bertindak jangka panjang, serta selalu menekankan integritas dalam setiap perbuatan. Dari ketiga sistem ini diharapkan berbentuk perilaku corporate behavior yang mempromosikan dan mendukung perilaku etis setiap anggota dalam korporasi tersebut. Baik, di sini saya ingin melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai budaya etis. Di sini budaya etis itu sendiri adalah pemahaman yang tidak terucap dari semua karyawan atau pelaku bisnis. Di sini budaya etis itu tentang perilaku yang dapat
yang dapat dan tidak dapat diterima. Jadi budaya etis itu pemahamannya tidak terucap. Pemahamannya tersebut itu dapat diterima maupun tidak diterima. Nah, slide selanjutnya, komponen penyusunan budaya etis. Di sini itu yang pertama itu ada kriteria etis. Di sini kriteria etis itu ada 3 macam, yaitu egoisme, benevolence, principles. Egoisme itu yaitu pendekatan yang berpusat kepada kepentingan sendiri. Fokusnya itu untuk individu itu fokusnya. Di sini ada 3 fokus pada egoisme. Yang fokus pertama individu. Fokus individu itu digunakan untuk kepentingan sendiri, sedangkan kalau di dalam perusahaan itu untuk kepentingan perusahaan. Untuk fokus masyarakatnya itu efisiensi ekonomi. Selanjutnya benevolence. Benevolence ini merupakan pendekatan yang berpusat kepada kepentingan orang lain. Untuk fokus pada individunya itu kepentingan bersama atau persahabatan. Selanjutnya fokus pada perusahaannya itu untuk kepentingan tim. Selanjutnya fokus untuk masyarakatnya itu yaitu tanggung jawab sosial atau social responsibility. Selanjutnya principles, pendekatan yang berpusat kepada integritas. Untuk fokus individunya yaitu moralitas pribadi. Selanjutnya fokus perusahaan yaitu prosedur dan peraturan perusahaan. Untuk fokusnya pada masyarakat yaitu kode etik dan hukum. Selanjutnya yaitu dalam budaya etis, keputusan untuk menjalankan bisnis menurut Sonic Craft tahun 1998 sangat dipengaruhi oleh pandangan praktis realistis atau pandangan idealis dari pelaku bisnis. Untuk pelaku bisnis yang berpandangan praktis realistis melihat tujuan utama bisnis adalah mencari laba, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan laba tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis yang berpandangan idealis memandang bisnis sebagai medium untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan laba yang diperoleh merupakan konsekuensi logis yang dari kegiatan bisnis tersebut. Intinya, tujuan utama bisnis adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan laba adalah akibat dari kegiatan bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan yang beretika, di mana perubahan budaya adalah proses yang sulit dan memerlukan waktu lama untuk memetik hasilnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa proses yang lama ini mampu mengubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan bisnis. Inisiatif perubahan harus berasal dari pucuk pimpinan, dengan para manajer media sebagai pendukung utamanya. Perubahan budaya selanjutnya dapat dilaksanakan melalui konsensus bersama yang diikrarkan dan dilaksanakan oleh seluruh bagian dalam perusahaan. Kemudian slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip falsafah kepemimpinan Konosuke Matsushita, kepemimpinan berbasis manusia. Yang pertama, di sini pemimpin merupakan teladan bagi bawahannya. Yang kedua, yaitu menciptakan komunikasi 2 arah antara pimpinan dan bawahan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu hindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara bawahan dan atasan. Yang keempat, yaitu berikan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk menunaikan tugasnya, tetapi jangan lupa berikan bimbingan dan arahan kepada karyawan tersebut. Untuk slide selanjutnya, yaitu nomor 5, menjalin hubungan baik dan manusiawi dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. Kemudian nomor 6, bersikap jujur dalam setiap keadaan. Kemudian yang nomor 7, yaitu menanamkan pada karyawan tentang visi misi perusahaan. Kemudian yang terakhir, yaitu menciptakan suatu bentuk manajemen partisipasi yang dapat menyalurkan aspirasi para karyawan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.